Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Vina, dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini di minggu kedua ini, Ibu akan membahas materi tentang FVB dan KPK. Nah, kalian waktu SD juga pernah belajar FVB dan KPK juga kan ya? Nah, mari kita simak tayangan berikut. Nah, di sini ada pengertian dari KPK dulu ya. KPK itu singkatan dari ya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini pengertiannya itu bilangan asli terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut. Ada contoh tentukan KPK dari 24 dan 36. Nah, kalian bebas boleh pakai cara apa saja. Boleh pakai cara tabel, boleh pakai cara font faktor, atau pakai cara kelipatan, terserah. Nah, di sini Ibu akan mencontohkannya dengan cara tabel. Oke, ini di sini ada 24 dan 36. Bikin tabelnya juga 24 sama 36. Nah, kalian bikin tabelnya. Nah, yang rapi ya, ini Ibu di sini coret-coretannya agak miring-miring, kalian yang rapi nulisnya. Ini 24 dan 36, cari dulu bilangan yang terkecil untuk dibagi. Misalnya berapa? Ya 2 ya, 2. Semuanya berarti dibagi 2 dulu, 24 bagi 2, 36 dibagi 2. 24 bagi 2, 12, 36 bagi 2, berapa? Ya 18. Kemudian bisa lagi nggak nih dua bilangan ini 12 dan 18 itu dibagi 2? Kalau bisa tulis lagi di sini 2. Ya 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9 ya. Nah, kemudian kita bagi lagi. Kira-kira masih bisa nggak dibagi 2? Kalau masih bisa, tulis lagi di sini 2. 6 bagi 2 masih bisa 3. Nah, 9 bagi 2 karena tidak bisa, berarti tetap ditulis 9. Ya, kemudian masih bisa nggak nih dibagi sama-sama dibagi 2? Udah nggak bisa ya, 3 bagi 2 nggak bisa, 9 bagi 2 nggak bisa. Berarti semuanya dibagi 3 aja, habis 2, 3 ya bilangan yang terkecil berikutnya. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Nah, setelah itu, ini akhirnya itu harus 1 angkanya. Ya, harus 1. Karena di sini masih ada bilangannya nih, masih ada bilangan 3, berarti harus dibagi lagi sama 3. Nah, 3 bagi 3, 1, 3 bagi, maaf maksudnya di sini satunya tetap ya, 3 bagi 3, 1. Nah, ini KPK-nya itu ada di depannya. Nah, KPK itu ada di sebelah sini. Jadi KPK 24 dan 36 itu adalah berapa? KPK-nya? Ya, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Oke, sama dengan, boleh kalian pangkatin, misalnya 2-nya ada 3, dikali 3-nya pangkat 2. Kenapa pangkat 3 dan pangkat 2? Karena 2-nya itu ada 3. Nah, 3-nya ada 2. Kalian totalin, dijumlahin, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8. Berarti 8 kali ini berapa nih? 9 ya? 8 kali 9 berapa? 72. Jadi KPK-nya 24 dan 36 itu adalah 72. Sampai sini dimengerti ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada contoh berikutnya. Ini kita hilangkan dulu. Ya, ada contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 42, 60, dan 90. Kalau 3 angka ini gimana nih caranya ya? Ya, sama juga. Berarti tabelnya ada 3, atau nanti faktornya ada 3.
Ya, kita tulis 42, Ibu pakai cara tabel lagi karena font faktor itu terlalu panjang. Tapi kalau misalkan kalian bisa pakai font faktor, nggak apa-apa, silahkan. Caranya cari yang menurut kamu gampang. Dan jawabannya benar semua. Nah, ini kita kita bagi dua dulu ya. Semuanya kita bagi dua. 21 ya. 30. Ini berapa nih? 45. Iya. Kemudian gimana lagi? Bagi dua dulu. Ya masih ada yang bisa dibagi dua ya. Silakan dibagi dua. Ini salah nih. Nah, ini kita hapus dulu. Ini 2 maksudnya. Ya. Kemudian kita bagi 2 lagi. 21 ini ya maksudnya ya. Ya, 21. 21 bagi 2 nggak bisa, tetap 21. 30 bagi 2, 15. 45 bagi 2 nggak bisa, tetap ditulis 45. Ya. Kemudian bagi 2 lagi, 3 angka ini bisa nggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti dibagi sama angka 3. Betul. Berarti 7, 5, dan berapa ini? 15. Iya. Setelah itu masih bisa nggak dibagi 3? Ada nggak yang masih bisa dibagi 3? Masih dong. Ada. Berarti di sini tetap 7. Karena nggak bisa dibagi 3, ini juga tetap 5. Kemudian ini berapa? Ya, 5 ya. Ya, jadi berapa? Masih ada lagi nggak yang bisa dibagi 3 atau 2? Kalau nggak bisa, nah bilangan yang ada berapa di sini? Ada 5 ya, 5 bagi 5, ini tetap 7, 1, 1. Nah, terakhir nih angkanya. Pokoknya yang di bawah itu harus 1, angkanya harus 1. Ya, karena di sini masih ada 7, kamu tulis lagi dibagi 7. Berarti 1, 1, 1. Nah, jadi KPK-nya semuanya itu berapa? KPK-nya semuanya ya 2. Ada berapa 2-nya? 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Pangkat berapa 3-nya? Pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Sama dengan berapa ini? 4 ya. 4 kali 9. Ya. Dikali lagi sama 5 kali 7. 35. Betul nggak? Nah, jadi KPK-nya itu 1260. Benar gak nih? Hah? Coba hitung lagi. Ya, benar ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di contoh berikutnya ada soal cerita. Nah, ini ada soal cerita. 2 buah lampu X dan Y dinyalakan, maksudnya dinyalakan bersama-sama tepat pukul 18.00. Lampu X menyala setiap 4 menit sekali dan lampu Y menyala setiap 5 menit sekali. Berapa kalikah lampu X dan Y menyala bersama-sama selama 6 jam? Nah, ini gimana caranya? Gimana? Selama 6 jam ya. Gimana caranya? Ya, cari KPK-nya 4 dan 5. KPK 4 dan 5. Ya, KPK 4 dan 5 sama dengan berapa? Boleh kalian pakai cara sama caranya. Di sini Ibu langsung tebak aja ya. Berapa ini? 20. Ya, 20. Karena ini yang ditanyanya berapa kali lampu X dan Y menyala bersama-sama selama 6 jam. Nah, ini 6 jam itu dijadiin ke menit dulu karena di sini satuannya menit.
Ya, berarti ini 20 menit. Ya, menit. Karena ini 20 menit. Nah, jadi ini yang 6 jam itu harus dijadikan ke menit dulu. Berapa 1 menitnya? 1 menitnya 60, berarti 60 menit sama dengan 360 ya. 360 menit. Nah, ini gimana? Harus dibagi 20 menit. 20 menitnya dari sini ya. Dari sini sama dengan berapa jadinya? Berapa kali? Iya. Berapa? 18 kali. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut lagi. Di FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, ini kalian bisa ngebedain bedanya KPK sama FPB. Kalau KPK itu angkanya besar, ya kebalikannya ya. Kan faktor kelipatan terkecil, berarti angkanya itu yang cari yang paling besar pangkatannya. Kalau FPB itu faktor persekutuan besar, tapi cari cari perpangkatannya itu yang paling kecil. Seperti itu. Jadi kebalikannya. Nah, ini ada pengertian FPB bilangan caca adalah bilangan asli terbesar yang habis membagi bilangan tersebut. Contohnya tentukan FPB dari 24 dan 84. Ini sama, caranya Ibu masih pakai cara tabel, ya. Ya, cara tabel. Sama, kita bagi berapa? Kita bagi 2 dulu. Berapa bagi 2? 12 ya. Ini 42. Selanjutnya, masih bisa nggak dibagi 2? Bisa. 2, 6, 21. Masih bisa dibagi 2? Bisa. 3, 21. Ini nggak bisa ya, tetap ditulis 21. Kemudian bagi 2 nggak bisa, berarti dibagi 3. Berapa bagi 3? 1, 7. Masih bisa dibagi 3? Nggak bisa. Cari lagi bilangan yang paling kecil. Di sini mentok angka 7. Ya berarti dibagi 7. Nah, seperti ini. FVB-nya gimana? Nah, FVB-nya cari yang bisa dibulatin. Maksudnya yang bisa dibagi itu kita bulatkan. Ini bisa dibagi semuanya ya. Mana lagi? Ini bisa dibagi semuanya. Kemudian mana lagi? Ini nggak bisa. Oh, ini 3. Nah, ini kita bulatkan. Jadi FVB-nya itu yang semuanya itu bisa dibagi, itu kita bulatkan. Nah, jadi FVB. Jadi FVB-nya yang dibulatkan saja 2 kali 2 kali 3. Sama dengan berapa? 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Nah, jadi FVB-nya 12. Selanjutnya, oke, contoh berikutnya. Ini contoh terakhir. Ibu Rosdiana mempunyai 20 apel dan 32 pir yang akan dibagikan ke semua cucunya. Tiap orang menerima apel dan pir dalam jumlah yang sama. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah paling banyak cucu Bu Rosdiana yang mungkin? Yang kedua, berapa banyak apel yang diterima cucunya? Yang ketiga, berapa banyak pir? Maksudnya ini pir ya. Ini salah, ini pir. Mohon maaf nih. Ini maksudnya pir. Berapa banyak pir yang akan diterima? Oke, baik. Kita cari dulu yang A. Gimana caranya? Sama, pakai tabel aja. Ibu senangnya pakai tabel karena lebih simpel. Ini sorry, ini 3. Ini salah. Mana kita hapus dulu. Oke, ini juga salah nih, 0 nih harusnya. Oke, lanjut 20. Bentar.
20 sama 32. Ya, ini kita pakai cara tabel. Gimana kita cari 2 dulu ya, bagi 2. Berapa? 20 bagi 2, 10. Kemudian 32 bagi 2, itu 16. Masih bisa dibagi 2 lagi, jangan lupa dilingkarin kalau bisa dua-duanya dibagi. Bagi 2 lagi, betul 5 sama 8. Jangan lupa dilingkarin lagi. Masih bisa nggak dibagi 2? Bisa 8-nya. Tulis lagi. Di sininya 5 tetap 5, di sini 8 bagi 2, 4. Masih bisa dibagi 2? Masih dong, karena masih ada 4. Berapa? 2. Nah, ya, ini yang bisa. Ini nggak bisa ya, nggak usah dilingkarin. Kemudian masih bisa dibagi 2 lagi, bisa. Ini tetap 5, di sini 1. Oh, udah habis bilangan 2-nya, sisa tinggal 5, berarti dibagi 5. 1, 1. Nah, yang dilingkarin angka mana aja? Angka 2 dan 2. Berarti KPK-nya berapa? 2 pangkat 2. Betul, sama dengan 4. Ini KPK-nya. Ini untuk yang A. Kemudian yang B. Cari yang B. Yang B. Ya, cari yang B. Ini hapus dulu deh. Ini berantakan. Oke. Cari yang B. Berapa banyak apel yang diterima? Dilihat apelnya ada berapa? Ada 20. Cucunya ada 4. Berarti yang B 20 dibagi 4 sama dengan masing-masing memperoleh 5 apel. Selanjutnya, yang C. Yang C ada berapa buah? 32. Sama dibagi 4 juga. Sama dengan berapa? 8 pir ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian mengerti yang Ibu sampaikan. Untuk tugasnya, itu ada di buku paket. Ya, silahkan kalian simak terus atau on terus di WhatsApp. Ya, di WhatsApp grup. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.